Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan, saya Nurlinda dari Program Studi Manajemen Universitas Mula Warman Samarinda. Baik, di sini saya akan sedikit ngerangkum materi tentang kalimat dalam bahasa Indonesia. Dalam materi ini, teman-teman akan diperkenalkan mengenai struktur kalimat yang digunakan dalam bahasa Indonesia. Pengetahuan mengenai kalimat merupakan dasar sebelum melakukan kegiatan tulis-menulis. Penulisan kalimat merupakan pengembangan dari pengetahuan mengenai ejaan. Sebelum membahas tentang kalimat efektif, akan dipaparkan mengenai dasar pembentukan kalimat. Adapun ciri-ciri dari kalimat yaitu 1. Berintonasi akhir. 2. Minimal terdiri atas subjek dan predikat. 3. Predikat transitif disertai objek. Intransitif dapat diikuti pelengkap. 4. Mengandung pikiran yang utuh dan kesatuan makna. 5. Menggunakan urutan yang logis dan dalam bahasa Indonesia ditulis. 5. Menggunakan urutan yang logis dan dalam bahasa Indonesia ditulis diawali huruf kapital dan diakhiri tanda titik, tanda tanya atau tanda seru. Unsur sintakis kalimat. Berdasarkan dari unsur sintakis, kalimat terdiri sebagai berikut. 1. Subjek. 2. Predikat. 3. Objek. 4. Pelengkap. 5. Keterangan. 1. Subjek. Subjek adalah unsur pokok yang terdapat pada sebuah kalimat. Fungsi keberadaan subjek di dalam kalimat. 1. Membentuk kalimat dasar, kalimat luas, kalimat tunggal, kalimat majemuk. 2. Memperjelas makna. 3. Menjadi pokok pikiran. 4. Menegaskan, memfokuskan makna. 5. Memperjelas pikiran ungkapan. 6. Membentuk kesatuan pikiran. Ciri-ciri subjek itu: 1. Merupakan jawaban atas pertanyaan apa atau siapa. 2. Dapat disertai kata ini atau itu. 3. Berupa kata atau frasa benda atau nomina. 4. Disertai pewatas yang. 5. Tidak didahului preposisi di dalam, pada, kepada, bagi, untuk, dari, menurut, dan lain sebagainya. 6. Tidak dapat diingkarkan dengan kata tidak, tetapi dapat diingkarkan dengan kata bukan. 7. Merupakan bagian kalimat yang diterangkan oleh predikat. 8. Diikuti salah satu kata kerja gabungan. 2. Predikat. Predikat menyatakan kegiatan yang sedang dilakukan oleh subjek. Pada umumnya, predikat merupakan kata kerja, tetapi tidak menutup kemungkinan juga berupa kata bilangan, kata benda, frasa, keterangan, maupun kata sifat. Fungsi keberadaan predikat yaitu sebagai berikut. Fungsi predikat yaitu sebagai berikut. 1. Membentuk kalimat dasar, kalimat tunggal, kalimat luas, kalimat majemuk. 2. Menjadi unsur penjelas yaitu memperjelas pikiran. Predikat juga memiliki ciri-ciri tahu. Apa aja yo? 1. Merupakan jawaban atas pertanyaan bagaimana, mengapa, atau berapa. 2. Dapat diinginkan dengan tidak atau bukan. 3. Dapat disertai kata-kata aspek atau modalitas. 4. Tidak diketahui kata yang jika didahului yang predikat berubah fungsi menjadi perluasan subjek. 5. Dapat didahului kata adalah, ialah, yaitu, yakni. 6. Predikat dapat berupa kata benda, kata kerja atau kata sifat atau bilangan. 3. Objek. Objek adalah unsur kalimat yang dikenai perbuatan atau menderita akibat perbuatan subjek. Kehadiran objek dalam kalimat bergantung pada jenis kalimat serta ciri khas objek itu sendiri. Fungsi objek sendiri: 1. Membentuk kalimat dasar pada kalimat berpredikat transitif. 2. Memperjelas makna kalimat dan membentuk kesatuan atau kelengkapan pemikiran. Ciri-ciri objek: 1. Berupa kata benda. 2. Tidak didahului kata depan. 3. Mengikuti secara berlangsung di belakang predikat transitif. 4. Jawaban apa atau siapa. 4. Pelengkap. Pelengkap merupakan unsur kalimat yang berfungsi melengkapi
informasi, mengkhususkan objek, dan melengkapi struktur kalimat. 5. Keterangan. Keterangan merupakan unsur kalimat yang memberikan informasi lebih lanjut tentang suatu yang dinyatakan dalam kalimat, misalnya memberi informasi tentang tempat, waktu, cara, sebab, dan tujuan. Ciri-ciri keterangan menurut Wijono sebagai berikut. 1. Bukan unsur utama kalimat tetapi kalimat tanpa keterangan. Kedua, memiliki keleluasan tetap letak atau posisi atau dapat di awal, akhir, atau menyiapkan antara subjek dan predikat. Ketiga, dapat berupa keterangan waktu, tujuan, tempat, sebab, akibat, syarat, cara, konsesif. Jenis-jenis kalimat. 1. Berdasarkan unsur pembentukannya. Kedua, berdasarkan bentuknya. Ketiga, berdasarkan fungsinya. Adapun kalimat efektif dan ciri-ciri kalimat efektif. 1. Memiliki unsur penting atau pokok, minimal unsur S dan P. 2. Taat terhadap tata ejaan yang berlaku. 3. Menggunakan diksi yang tepat. Keempat, menggunakan kesepadanan antara struktur bahasa dan jalan pikiran yang logis dan sistematis. Kelima, menggunakan kesejajaran bentuk bahasa yang dipakai. Keenam, melakukan penekanan ide pokok. Ketujuh, mengacu pada kehematan penggunaan kata. Kedelapan, menggunakan variasi struktur kalimat. Baik teman-teman, mungkin itu saja penjelasan saya tentang kalimat dalam bahasa Indonesia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman. Bye.